Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sukartaji, NPM 18060114 dari Prodi PGSD semester 6B. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari diskusi minggu lalu, yaitu pada mata kuliah pembelajaran tematik yang diampu oleh dosen Bapak Afri Mardiko. Nah, langsung saja, pertanyaan yang pertama ditujukan untuk kelompok 9 oleh Saudari Devi Lestari, yang pertanyaannya sebagai berikut. Nah, maksud dari kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, yakni bahwa kita tahu pendekatan pembelajaran tematik bertolak dari suatu tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru dengan memperhatikan keterkaitannya dengan isi mata pelajaran. Tujuan dari adanya tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep dalam suatu mata pelajaran, akan tetapi juga keterkaitannya dengan konsep-konsep dari mata pelajaran lainnya. Pembelajaran tematik itu merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, peserta didik itu aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan dalam memecahkan masalah, sehingga hal ini menumbuhkan kreativitas sesuai dengan potensi dan kecenderungan mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, penjelasan lebih lanjutnya, Saudari Devi Lestari bisa melihat pada makalah kelompok 9 pada poin kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa tersebut sudah dijelaskan secara rinci. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya pertanyaan berikutnya untuk kelompok 10, yaitu dari pertanyaan Siti Zubaidah, yang pertanyaannya sebagai berikut. Nah, adapun 6 ciri-ciri penilaian autentik beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Nah, di sini maksudnya yaitu dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja, performance, dan produk atau hasil yang dikerjakan oleh siswa. Penilaian kinerja atau produk dipastikan bahwa kinerja atau produk tersebut merupakan cerminan dari kompetensi peserta didik secara nyata dan objektif. Nah, yang kedua yaitu dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Nah, maksud dari poin ini yaitu dalam melakukan penilaian terhadap siswa, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi proses, kemampuan atau kemampuan kompetensi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dan kemampuan atau kompetensi siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, poin yang ketiga yaitu menggunakan berbagai cara dan sumber. Nah, maksud dari poin ini yaitu dalam melakukan penilaian terhadap siswa harus menggunakan beberapa teknik penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dan menggunakan berbagai sumber atau data yang bisa digunakan sebagai informasi yang menggambarkan penguasaan kompetensi dari peserta didik tersebut. Lalu poin yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Nah, maksud dari poin ini yaitu dalam melakukan penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi tertentu harus secara komprehensif dan tidak hanya mengandalkan hasil tes semata. Informasi-informasi lain yang mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dapat dijadikan bahan dan melakukan penilaian. Lalu poin yang selanjutnya yaitu yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata. Nah, maksud dari poin ini, setiap hari mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya agar tercapailah poin 5 ini. Kemudian yang poin ke-6, penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan hanya keluasannya kuantitas. Nah, maksud dari poin ke-6 ini adalah dalam melakukan penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Nah, langsung saja itu dia jawaban dari pertanyaan Siti Zubaidah. Lalu langsung saja untuk mempercepat waktu, pertanyaan yang selanjutnya dari masih untuk kelompok 10, yang pertanyaannya dari Saudari Salsabila. Pertanyaannya sebagai berikut. Nah, pertanyaan tersebut, apakah yang menjadi kendala pada penilaian autentik dan bagaimana cara kita mengatasi kendala tersebut? Nah, adapun beberapa kendala yang dialami pendidik dalam menerapkan penilaian autentik kurikulum 13 ini, yaitu
kendala yang pertama, pendidik kurang paham dengan penilaian kurikulum 2013. Lalu yang kedua, pendidik jarang mendapatkan pelatihan tentang kurikulum 13, terutama pada aspek penilaian. Kemudian jumlah peserta didik yang banyak membuat pendidik kesulitan saat melakukan penilaian kurikulum 2013 karena penilaian dilakukan per individu siswa. Nah, dari kendala-kendala tersebut, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan mengenai kurikulum 2013 dengan materi khusus penerapan penilaian autentik pada kurikulum 2013 agar pendidik dapat menerapkan penilaian semaksimal mungkin. Yang kedua, pemerintah diharapkan tidak terlalu sering melakukan revisi terhadap kurikulum karena berdampak pada pendidik maupun peserta didik. Yang ketiga, mengurangi aspek pada instrumen penilaian karena instrumen penilaian yang banyak dan proses penilaian yang dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran membuat pendidik kesulitan dalam melakukan penilaian. Nah, penilaian pada dasarnya melihat 3 aspek, yaitu afektif, psikomotorik, dan kognitif. Nah, yang dapat dilihat dari proses interaksi yang terjadi antara pendidik dengan siswa setiap hari tanpa harus menggunakan lembar instrumen yang banyak. Kemudian, kepala sekolah diharapkan memberikan tuntutan motivasi dan apresiasi kepada pendidik agar menerapkan penilaian autentik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, berdasarkan upaya yang dilakukan pendidik dalam mengatasi kendala tersebut, dalam menerapkan penilaian autentik pada kurikulum 2013 juga sejalan dengan upaya yang dilakukan dalam penelitian yang relevan yang saya baca, yaitu oleh penelitian Ruslan yang menyatakan bahwa yang pertama yang diharapkan ruang lingkup pada aspek penilaian diperkecil. Kemudian pendidik berharap pemerintah memberikan pelatihan kepada pendidik yang masih belum memahami kurikulum 2013 khususnya pada aspek penilaian. Nah, itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Nah, yang selanjutnya untuk pertanyaan untuk kelompok 11, yaitu yang pertama dari saudari Dianur Alif. Pertanyaannya sebagai berikut. Nah, cara melakukan penilaian yang autentik yaitu langkah-langkah penilaian autentik. Yang pertama, secara lebih jelasnya saja, yaitu ada identifikasi dan penentuan standar, kemudian ada penentuan tugas autentik, kemudian ada pembuatan kriteria tugas autentik, dan kemudian ada pembuatan rubrik. Nah, keempat tersebut adalah langkah-langkah untuk penilaian autentik. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Deviliana, saudari Deviliana, yaitu pertanyaannya sebagai berikut. Nah, dari pertanyaan Deviliana tersebut yang ditanyakan adalah maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi yang ideal yang diharapkan. Nah, jadi maksud dari hal tersebut yaitu bahwa pemerintah itu perlu melakukan tindakan inovasi untuk mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan lingkungan sosialnya terhadap kondisi yang sempurna. Nah, hal tersebut dilakukan untuk mempersempit ketidakseimbangan tadi antara kondisi permasalahan dalam pendidikan yang sedang terjadi dengan kondisi yang sempurna dalam pendidikan yang kita harapkan. Nah, hal tersebut itu maksud dari hal tersebut adalah mempersempit keseimbangan dari permasalahan pendidikan dan dengan kondisi kesempurnaan pendidikan yang sesuai tujuan yang yang akan diharapkan. Nah, hal tersebut yang bisa saya jawab dari pertanyaan Dewi Liana. Nah, untuk agar lebih cepat, selanjutnya pertanyaan dari Atmarida, masih untuk kelompok 11, yang pertanyaannya sebagai berikut. Nah, dari pertanyaan tersebut yang ditanyakan oleh saudari Atma, bagaimana mengefektifkan hasil pembelajaran meski pembelajaran dilaksanakan secara online. Nah, secara dipandang dari kurikulum serta silabus dan RPP dalam kurikulum 13 telah mengacu pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Dan pemerintah dalam menghadapi situasi belajar online memberikan aturan memakai RPP 1 lembar. Nah, yang disediakan kemudian disesuaikan dengan
kurikulum yang ada untuk kurikulum 2013. Nah, kurikulum disesuaikan dengan kurikulum dan silabus tersebut yang ada. Jadi dalam pembelajaran RPP 1 lembar tersebut untuk keefektifan dalam pembelajaran yang dapat mengelola yang merupakan tugas pendidik, maka kita sebagai pendidik hendaknya menjadi pendidik yang inovatif agar siap untuk menghadapi setiap kondisi dan situasi yang ada dalam dunia pendidikan. Kita sebagai pendidik juga harus kreatif mengelola bahan ajar yang sesuai dengan kondisi dan situasi agar pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan walaupun pembelajaran dilakukan secara online. Dari pertanyaan Endang Saudari Endang, bagaimana cara penerapan model eksplorasi dan elaborasi? Yang pertama yaitu model eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru melibatkan peserta didik dalam mencari dan menghimpun informasi menggunakan media untuk memperkaya pengalaman melalui informasi, memfasilitasi peserta didik berinteraksi sehingga peserta didik aktif, mendorong peserta didik mengamati berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala pada peristiwa lain, mengamati objek di lapangan dan laboratorium. Nah, kegiatan guru pada peserta didik dalam siklus model eksplorasi ini yaitu pada peserta didik yaitu menggali informasi dengan membaca, berdiskusi atau percobaan, lalu mengumpulkan dan mengelola data. Nah, untuk guru yaitu menggunakan berbagai pendekatan dan media, lalu kemudian memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa dengan guru dan peserta didik dengan sumber belajar. Kemudian melibatkan peserta didik secara aktif. Nah, selanjutnya model elaborasi. Nah, dalam model elaborasi ini, dalam kegiatan elaborasi, guru mendorong peserta didik membaca dan menuliskan hasil eksplorasi, mendiskusikan, mendengarkan pendapat untuk lebih mendalami sesuatu. Nah, menganalisis kekuatan atau kelemahan argumen. Nah, mendalami pengetahuan tentang sesuatu, membangun kesepakatan melalui kegiatan kooperatif dan kolaborasi, membiasakan peserta didik dan membaca dan menulis, kemudian menguji prediksi atau hipotesis, kemudian menyimpulkan bersama dan menyusun laporan atau tulisan menyajikan hasil belajar. Nah, kegiatan guru dan siswa dalam siklus atau model elaborasi ini adalah untuk siswa kegiatannya sebagai berikut. Nah, melaporkan hasil eksplorasi secara lisan atau tertulis. Nah, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, kemudian ada kegiatan menanggapi laporan atau pendapat teman. Nah, yang selanjutnya yaitu terakhir mengajukan argumentasi dengan santun atau mengajukan pernyataan mereka, pendapat mereka. Kemudian untuk guru yaitu memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis, menganalisis, memecahkan masalah, bertindak tanpa rasa takut. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk berkompetensi. Nah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan dari Saudari Endang. Nah, yang selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk kelompok 12. Tadi sudah 9, 10, 11 dan sekarang untuk kelompok 12. Nah, dari pertanyaan dari Saudari Septia yang pertanyaannya sebagai berikut. Nah, jika ingin mengembangkan indikator tentunya mempunyai beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, sebutkan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan indikator tersebut. Nah, secara singkat dan jelasnya saja, dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD atau kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Dan kemudian yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerah. Nah, hal tersebutlah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan indikator. Nah, yang selanjutnya dari pertanyaan Saudari Rizkia Pertiwi untuk masih kelompok 12, yaitu yang pertanyaannya sebagai berikut. Nah,
Dari pertanyaan tersebut, jelaskan maksudnya dan berikan contohnya. Maksud daripada prosedur pengembangan indikator akan lebih baik apabila hasil analisis ini dikonsultasikan dengan orang yang dapat dianggap kompeten. Nah, maksud dari hal tersebut itu, pengembangan indikator akan lebih baik jika hasil menganalisis tersebut dikonsultasikan. Nah, konsultasikan di sini itu dimusyawarahkan dan mendapat bimbingan dari orang yang kompeten. Orang yang kompeten di sini yaitu orang yang benar-benar ahli dalam kegiatan tersebut agar pengembangan indikator lebih optimal dan ideal. Nah, cukup itu saja yang saya ingin jawaban saya untuk saudari Rizkia, dan selanjutnya masih ada untuk kelompok 12 yaitu dari saudari Resa Nur Fitriani, yaitu pertanyaannya sebagai berikut. Nah, kemudian dari pertanyaan Resa Nur Fitriani yaitu bagaimana cara merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, jika dilihat dari teori menurut Harjanto yang saya baca, cara untuk merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus atau TPK ini perlu memperhatikan kriteria dalam merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau TPK ini yang dilakukan dengan berdasarkan unsur-unsur dalam tujuan pembelajaran khusus, meliputi yang pertama, menggunakan kata kerja operasional. Lalu yang kedua, berorientasi pada peserta didik. Lalu yang ketiga, berbentuk tingkah laku. Yang kemudian yang terakhir, hanya memuat satu perubahan tingkah laku saja. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jawab dari pertanyaan tadi, teori dari menurut Harjanto. Nah, yang selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari saudari Siska Rizkia. Yang pertanyaannya sebagai berikut. Nah, dari pertanyaan tersebut, pertanyaannya sebagai calon pendidik bagaimana penjabaran indikator pembelajaran. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini kita perlu tahu apa itu indikator. Nah, indikator pembelajaran atau indikator pendidikan itu adalah penjabaran secara keseluruhan dari kompetensi dasar atau KD. Nah, di mana penjabaran ini menunjukkan respon yang diberikan peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Nah, indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terstruktur, terukur, dan atau dapat diobservasi. Nah, indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Dengan penjelasan indikator tersebut terjawab sudah pertanyaan dari Siska Rizkia bahwa penjabaran merupakan hal yang telah terdapat dalam indikator, atau lebih jelasnya penjabaran itu sama dengan indikator. Seperti itu untuk saudara Siska Rizkia. Nah, mungkin untuk kelompok 12 dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah saya jawab. Kemudian lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 13. Nah, untuk pertanyaan yang diajukan untuk kelompok 13 yaitu yang pertama dari saudari Dewi Liana yang pertanyaannya sebagai berikut. Nah, pertanyaan dari Dewi Liana, di situ terdapat manfaat pembelajaran micro-teaching yang salah satunya adalah mencapai kompetensi guru tertentu. Yang saya tanyakan, bagaimana cara guru agar dapat mencapai kompetensi tersebut dan sebutkan apa saja kompetensi guru. Nah, kita berbicara beberapa kompetensi guru terlebih dahulu. Nah, ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, kemudian cara guru agar dapat mencapai kompetensi tersebut ialah yang pertama tadi kompetensi profesional. Jadi guru harus mengelola pembelajaran yang didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar. Nah, cara selanjutnya untuk kita mencapai kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Nah, guru itu harus mampu menciptakan komunikasi atau interaksi timbal balik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga kemudian lebih lanjutnya keberagaman siswa di dalam kelas juga akan memerlukan
keterampilan seorang guru dalam mendesain program pembelajaran. Kemudian kemampuan sosial. Yang selanjutnya adalah yang ketiga itu kemampuan sosial atau kompetensi sosial lebih tepatnya. Nah, guru itu mampu memiliki pergaulan sosial guru dengan siswa, rekan sesama guru maupun dengan masyarakat di mana ia berada. Nah, itulah cara untuk kita guru dapat mendapatkan kompetensi sosial tersebut. Dan yang terakhir ini adalah tadi kompetensi kepribadian. Nah, di sini caranya yaitu guru mampu menjadi tauladan atau guru yang patut ditiru karena guru diyakini mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup siswanya. Seseorang guru ditiru karena pada diri guru terdapat sikap dan pribadi yang baik. Nah, itu adalah kompetensi kepribadian. Nah, mungkin untuk saudari Dewi Liana pertanyaan tersebut sudah terjawab sekaligus cara-caranya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 13 juga ada pertanyaan dari saya sendiri yang pertanyaannya sebagai berikut. Nah, pertanyaan dari saya sendiri ini mungkin hanya karena saya menanyakan, jadi jawaban saya juga masih belum memahami. Jadi nanti mungkin ada teman-teman lain yang bisa menjawab pertanyaan saya ini, nanti akan saya pahami juga. Nah, saya berusaha untuk menjawabnya. Yang saya tanyakan itu pada manfaat pembelajaran mikro disebutkan mempraktikkan teknik serta strategi baru dalam lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan yang mendukung dalam mempraktikkan hal tersebut ini lingkungan yang bagaimana? Nah, menurut saya sendiri ini lingkungan yang mendukung di sini merupakan lingkungan yang dapat menunjang lancarnya pembelajaran mikro berlangsung agar dapat mempraktikkan teknik serta strategi baru secara optimal. Nah, dari lingkungan tersebutlah yang dimaksud untuk lingkungan yang optimal. Kemudian langsung saja pertanyaan yang terakhir untuk kelompok 13, yaitu pertanyaan dari saudara Panji Pangestu yang pertanyaannya sebagai berikut. Nah, pertanyaan dari Panji itu yaitu jelaskan dan kenapa harus ada micro teaching dan bagaimana manfaat micro teaching. Nah, langsung saja saya jawab, pembelajaran mikro itu sangat penting untuk diterapkan dalam perkuliahan karena hal tersebut itu untuk mempersiapkan mahasiswa calon guru agar memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap sebagai guru yang profesional serta terampil di bidang ilmu keguruan. Nah, manfaat dari micro teaching sendiri itu dalam bekal micro teaching terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil antara lain yaitu seperti contohnya misalnya mengembangkan dan membina keterampilan tertentu mahasiswa calon guru dalam mengajar. Kemudian yang selanjutnya itu ada manfaatnya keterampilan mengajar terkontrol dan dapat dilatihkan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya perbaikan atau penyempurnaan dapat segera dicermati dengan cepat. Nah, mungkin cukup itu saja, sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan diskusi di mata kuliah pembelajaran tematik dari pertanyaan kelompok 9, 10, 11, 12, kemudian 13. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.